Bapak, saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita pada malam ini akan membahas satu peribahasa Arab, al-wazifatu, ya, wazifah, tugas-tugas kita, aktsar, lebih banyak daripada al-awqat, daripada waktu yang kita punya. Wazifah, bahasa Arab, menunjukkan bahwa kita punya tugas. Apa tugas kita kepada Allah? Tugas kita banyak sekali. Tugas itu diabadikan dalam Al-Quran, mulai dari surat Zariyat, surat Al-Bayyinah, ya. Ada beberapa ayat-ayat yang menyebutkan itu. Misalnya di kalau surah Al-Bayyinah, perintah yang sudah sangat tua, sudah lama, dan ini ada pada masa Bani Israel, Ahlul Kitab, mereka diperintahkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah Ta'ala dalam suasana atau kondisi mukhlisin. Mukhlisin artinya penuh ketulusan, tidak ada embel-embel apapun, itu yang disebut mukhlisin. Usaha untuk melepaskan diri dari apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam surah Al-Bayyinah, ya. Lalu kemudian baru disebutkan tentang ibadah, ya, sholat, zakat. Jadi tugas kita pertama adalah tulus. Bagaimana kita bisa tulus kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mengenal Allah ini tiada habisnya, tiada ujungnya. Al-Imam Al-Arif Billah Abdurrahman Al-Jami. Jadi ada seorang imam namanya Abdurrahman Al-Jami. Ini imam yang ahli ma'rifatullah, ahli hadis, ahli tasawuf di zaman dahulu. Beliau mengabadikan persoalan ini dalam satu kitab judulnya Al-Cerita tentang bagaimana rumitnya, bagaimana bukan rumit juga, ya, luasnya cerita tentang Laila. Laila ini analog tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laila itu gelap tapi indah, syahdu. Laila itu sangat-sangat misterius. Jika kita pernah jatuh cinta dengan seseorang, jangankan dia, jalan yang pernah kita lihat dulu dia pernah jalan di situ, itu jalan pun membuat kita rindu kepadanya. Kita kalau pernah begitu cerita yang disebutkan, bahkan jangankan itu, ya, ada yang lebih dekat lagi. Parfum atau sesuatu yang harum yang bersumber darinya, itu akan menjadi spesial. Setiap kali kita mencium bau yang sama dimanapun, akan membuat kita ingat kepadanya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, tugas kita apa? Itulah yang dikatakan dalam surat Al-Bayyinah, begitu juga surat Az-Zariyat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada habisnya, tiada ujungnya. Semua teori habis karenanya, semua ungkapan keluh, tidak ada lagi ungkapan yang bisa mengungkapkannya. Namun tugas kita mengenalnya tidak berakhir. Berapakah ujung, atau adakah ujung daripada mengenal Allah? Inilah yang dikatakan dalam hadis, Anad dahru, akulah the time, akulah sang waktu. Ke waktu ini kita nggak tahu kapan dimulainya waktu, kita juga nggak tahu kapan akhirnya waktu. Ada waktu yang sifatnya waktu fisik, ada waktu usia. Bapak, saudara yang dimuliakan Allah, itu ada yang usianya sudah 50, 52, 53, 54, 55, 60. Itu waktu usia, waktu tubuh. Anak kecil itu waktu juga, dia waktu kecil. Ada kecil, balita, anak-anak, remaja, dewasa, itu waktu juga. Ada waktu yang berpasangan, sedih, bahagia, senang, susah, sehat, sakit. Puncaknya hidup mati. Ada waktu di dunia, ada waktu di akhirat. Itu waktu juga, dan waktu tidak ada ujungnya. Selama masih ada waktu, selama itu juga ada Allah, karena Allah menyebut dirinya
Ana ad-dahr, akulah waktu. Maka selama kita masih ada ini tidak hanya di dalam tubuh ini, tapi juga ketika berpindah ke alam lain, maka waktu yang menyimbolkan itu kepada tugas yang tidak henti tidak akan berhenti juga. Suatu kali sahabat Nabi dalam hadis yang sahih datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurut engkau bagaimana wahai Rasulullah, ketika ada seseorang yang mencintai seseorang, mencintai ini bukan cinta nafsu, orang yang dicintainya di makom yang tinggi, di surga tertinggi, sedangkan yang mencintai ini dia amalannya sedikit, ilmunya tidak banyak. Apakah yang harus dilakukan?" Kira-kira begitu. Apa jawaban Nabi? Nabi memberikan kata simpel untuk memutus kebingungan sahabat ini. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Jika dia cinta kepada seorang nabi, maka dia akan bersama nabi walaupun amalnya tidak seperti nabi. Tentu ada jarak-jaraknya. Kedekatan kita kepada Allah adalah sejauh mana kita mengenal Allah. Maka Bapak Saudara makan Allah, jangan dipikirkan udah umur pensiun misalnya, udah senior, terus mau mengejar seperti sahabat Nabi Abu Hurairah zikir sehari 12.000, atau seperti Abu Sa'id Al-Khudri yang setiap hari sholat sekian ratus rakaat. Bukan itu maksudnya. Nabi SAW mengajarkan ada jalur pintas, ada jalur ringkas untuk mengenal Allah, untuk mengejar tugas-tugas kita yang kita lewati di masa muda. Apa itu? Inilah yang kita sebut tadi, ya. Waktu kita mengenalnya. Time to know him, ya. Al-waqt, waktu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak sampai kepada kesadaran ini, maka walaupun dia beribadah jutaan ribu rakaat, dia tidak akan bisa mengejar tugas-tugasnya. Karena kita masih ingat baginda Nabi SAW ketika diangkat ke Aras, Mi'raj, beliau ditugaskan untuk sholat dan diberikan tugas itu kepada umat 50. Tapi karena ini lewat baginda Nabi SAW, walaupun dibuat skenario, ada nasihat dari Sayyidina Musa alaihissalam, kemudian menjadi 5. Tapi karena bab cinta itu, Nabi lah yang menanggung bab cinta ini. 50 bisa dibagi 10 menjadi 5, ya. Inilah bab cinta. Jadi Allah karena paling cinta, jadi di antara umat-umat terdahulu sampai sekarang yang paling dicintai Allah adalah umat Nabi Muhammad SAW, ya. Saya sering bercerita bahwa Sayyidina Musa itu berdoa pernah menjadi, ya Allah jadikan aku umat Nabi Musa, umat akhir zaman. Bayangkan, Nabi Bani Israel berdoa untuk time, waktu. Waktu apa? Supaya ditaruh menjadi umat Nabi Muhammad. Karena jadi Nabi nggak levelnya. Itu. Berarti waktu, time, ini penting sekali. Jadi benarlah kalau ada ungkapan al-wazifatu aksar minal awqat. Tugas-tugas kita lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Bayangkan semua tugas-tugas umat terdahulu itu dipikulkan kepada umat sekarang. Jika semua tugas dipikulkan kepada kita, karena semua keburukan umat terdahulu ada sekarang, tapi jangan khawatir, semua kebaikan umat terdahulu juga dikumpulkan di masa ini. Berarti ilmu-ilmu terdahulu dikumpulkan sekarang. Maka ilmu yang belum dibuka di zaman sebelumnya pasti dibuka sekarang. Meskipun masih banyak orang-orang yang berpikir, mohon maaf, tanda kutip kolot, ya. Ilmu begini kok dibuka, misalnya. Ilmu ini kok boleh dibuka, ini bukan ilmu untuk umum. Betul. Ada yang harus kita tetapkan orang awam tidak tahu, ada yang kita harus mengajak orang awam tahu. Saya banyak dialog dengan teman-teman saya, para ilmuwan, dosen, begitu juga para ustadz, para kiai. Mereka sering nyindir saya mengatakan gini, Ustadz,
jangan terlalu serius, jangan terlalu tinggi. Kasihan orang awam nggak ngerti. Orang awam itu bodoh-bodoh. Apa tanggapan saya? Pak Kiai, Pak Ustadz, Buya, Syekh, Tuan Guru, sampai kapan antum akan membiarkan orang awam dalam keawamannya? Ini yang didobrak oleh Imam Ghazali di abad ke-5 Hijriah. Beliau sebelum wafatnya di awal abad ke-6, 505 beliau wafat, menulis kitab Kimia Usa'ada dalam bahasa Persia, diterjemahkan oleh beberapa ulama dan diringkas. Apa kata beliau? Potensi untuk mengenal Allah, mengenal diri, mengenal sang waktu, itu sama halnya jika para nabi bisa mengenal Allah, para wali bisa mengenal Allah. Chip yang sama Allah berikan kepada orang awam. Meskipun gak nyantri, meskipun gak kuliah, hak itu sama. Bukankah Al-Quran turun kepada kita dan itu sama? Quran yang diturunkan kepada para kiai sama dengan Quran yang diturunkan kepada muridnya kiai. Bedanya mungkin beda tekunnya dan beda mawahibnya, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sampai kapan kita akan membiarkan orang awam awam? Mari sama-sama kita mengangkat keawaman mereka menjadi minimal menengah, middle. Kemampuannya di level menengah. Mereka mulai membicarakan Allah. Mau sampai kapan kita bicarain duit, gaji, kawin, ya, anak? Terlalu remeh. Orang-orang di akhir zaman ini hanya sehari-hari membicarakan itu. Makanya Allah menyinggung dalam surat Al-Hadid, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun, ya. Dunia itu cuma main-main, ya. Berlomba-lomba, berbanyak harta, takatsur, ya, tafakhur, berbangga-bangga dengan harta dan anak. Mau sampai kapan ini cuma main-main? Mana yang seriusnya? Kita ini diberikan chip keseriusan dalam diri kita yang disebut akal. Makanya di Quran dikatakan afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Ini ayat yang paling saya suka semenjak saya membaca ayat ini dan gak pernah lupa. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Ulaika ulul albab, mereka lah orang-orang yang punya lub, punya kecerdasan yang inti. Ini ayat-ayat yang sampai sekarang saya sulit melupakannya. Afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak piknik, membuka hati berjalan di muka bumi, sehingga fatakun, sehingga ada lahum qulubun yaqiluna biha, mereka punya kolbu yang menjadi server untuk berpikir. Jangan lagi berpikirnya, data-datanya bukan dari kolbu, tapi datanya masih dari dunia empirik, dari syahwat, dari keinginan, keegoisan, ya. Jangan hanya dari situ, tapi mulai masuk kepada alam nuansa qalbiyah. Di kolbu itulah ada ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka saya mengajak siapa yang merasa awam, oke, bagus, merasa awam itu tawadhu. Tapi untuk mengenal Allah, kita harus naik. Karena kalau kita nggak kenal Allah di sini, kita harus mencarinya lagi nanti di akhirat. Harus mencarinya lagi nanti di alam kubur. Mumpung masih ada di sini, kita kenal di sini. Ada satu hadis yang juga saya favorit membacanya. Mungkin teman-teman pernah mendengarkan di time-time yang lain, event-event yang lain. Awal seseorang masuk ke alam kubur, apa yang ditanya? Itulah puncak dari tugas manusia. Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Siapa yang menciptakanmu? Itu yang ditanya. Nggak ditanya anakmu berapa, ya? Nggak ditanya istrimu berapa, gajimu berapa, rumahmu berapa, nggak ditanya. Kamu dulu pangkat terakhirnya apa? Kamu dapat gelar doktor nggak? Kamu dulu dosen ya? Kamu ini nggak ditanya. Yang ditanya itu man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Rabb di situ adalah zat yang kamu yakini, dialah yang mengatur hidupmu, dialah yang memberikan rezeki itu kepadamu. Itu Rabb. Kalau seseorang menganggap bahwa atasannya yang selama ini dia jadikan tempat mengabdikan diri, dia makan dari duit atasannya, sudah, nanti dia akan jawab itu Tuhan saya, ya. Digampar langsung tuh sama mungkar nakir, ya.
Hadis mengenai tentang alam kubur kan hadisnya sahih. Qurannya juga ada ya. Kalau hadis itu sudah sampai derajat mutawatir, tapi kalau di Quran lafaznya masih implisit. Jadi pertanyaan pertamanya apa? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka tugas kita apapun di dunia, mau kita seorang dosen, mau kita seorang pebisnis, politisi, mau seorang apapun, tugas ini nggak boleh hilang dari dunia kehidupan kita. Niatkan kalau kita bekerja apapun, ujungnya nanti bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala di semua lini alam semesta. Ya. Disebut alam itu alam li'annahu alamun lillah. Ya. Disebut alam itu alam karena itu tanda-tanda bahwa Allah itu berperan di alam semesta.